Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, jadi ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Nggak tahu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai konflik sosial. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, oke? Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Oke, doa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau absen terlebih dahulu siapa aja yang hadir. Oke? Oke. Saya yakin semuanya hadir di sini. Oke anak-anak, Ira hadir, Cici, Hadir. Sali, Ameng, Hadir. oke, hadir semua ya. Iya. Mari kita mulai pembelajarannya. Di sini kita akan belajar mengenai apa itu konflik sosial, penyebabnya, faktornya, dan jenis-jenis konflik sosial. Oke, jadi teori konflik sosial itu menjelaskan bahwasanya di dalam suatu kehidupan bermasyarakat terdapat komponen yang berupa kelas-kelas sosial, dan masing-masing komponen atau kelas ini tentu mempunyai kepentingan yang berbeda, dan kadang-kadang inilah yang menyebabkan terjadinya konflik. Teori konflik pertama kali dikemukakan oleh seorang sosiolog atau filsuf Jerman bernama Karl Marx. Teori konflik adalah bentuk pertentangan dan perbedaan kelas. Sedangkan menurut Sujono Sudarto, konflik sosial adalah suatu proses sosial orang atau kelompok manusia yang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara menantang pihak lawan yang terkadang disertai dengan kekerasan. Lanjut ya. Oke, di sini ada beberapa penyebab konflik sosial. Nickel pada tahun 2011 dalam jurnal manajemen dan resolusi konflik menjelaskan bahwasanya setidaknya ada 4 faktor penyebab konflik dalam masyarakat dengan sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah perbedaan individu. Ya, di sini maksudnya perbedaan individu adalah perbedaan karakter atau kepribadian atau pemikiran. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, perubahan nilai atau kondisi yang terjadi secara cepat dan mendadak. Lanjut ya, anak-anak. Siapa? Oke, di sini mungkin kalian bisa lihat gitu ya, bahwasanya tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya ada 4 faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama adalah setiap individu itu memiliki perbedaan dalam kepribadian atau perasaan terhadap hal-hal di sekitarnya. Ketika berinteraksi di dalam suatu aktivitas sosial atau kehidupan masyarakat, tentu kita nggak selalu sejalan. Pasti akan ada perbedaan baik dalam perkataan maupun tindakan. Dan akhirnya inilah yang menyebabkan terjadinya konflik sosial. Yang nomor 2, latar belakang kebudayaan. Kalian setuju gak sih bahwasanya kita itu lahir dan tumbuh dari latar kebudayaan yang berbeda-beda? Setuju. Bagus, pintar. Makasih. Ini yang terkadang menciptakan konflik sosial. Contohnya adalah, misalkan saya lahir sebagai orang Betawi, yang mana mau nikah sama orang siapa aja itu boleh gitu. Sedangkan Amel misalkan lahir dari ini kebudayaan Sunda, yang mana mitosnya orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Dan ketika saya dan Amel bertemu dan jatuh cinta, misalkan itu bisa saja menyebabkan konflik di situ. Oke, nomor 3 adalah perubahan. Perubahan yang datang dengan cepat dan mendadak. Nah, hal ini juga bisa menyebabkan konflik sosial. Apalagi kan tahu kan bahwasanya enggak semua orang itu bisa beradaptasi dengan cepat. Ada orang yang adaptasinya itu lambat. Kamu setuju nggak? Setuju. Oke. Contohnya apa? Misalkan sebelumnya kita berinteraksi sosial secara langsung gitu kan. Terus tiba-tiba COVID datang, akhirnya terjadilah PSBB yang menyebabkan kita nggak bisa berinteraksi dengan langsung. Nah, tapi di situ terjadi sebuah apa ya? Kalau dalam istilah yang
lah. Nah, karena perubahan yang cepat dan mendadak itu, dan gak semua orang bisa beradaptasi dengan cepat, akhirnya apa? Orang-orang yang tidak bisa beradaptasi ini itu terkadang memaksakan pandangannya atau pemikirannya supaya orang lain juga mengikuti cara pandang dan tindakan dia. Gitu. Itulah yang akhirnya menyebabkan konflik sosial. Yang keempat, setiap orang pasti memiliki perasaan, kejadian atau latar belakang budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam waktu yang bersamaan, masing-masing individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Terkadang orang-orang melakukan hal yang serupa, namun memiliki tujuan yang berbeda-beda. Misalnya saja terkait perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan hutan, di mana para tokoh masyarakat menganggap bahwa hutan sebagai kekayaan budaya yang jadi bagian dari budaya mereka, sehingga harus dijaga kelestariannya dan tidak boleh ditebang secara sembarangan. Namun di satu sisi, pihak dari pemerintah atau investor itu ingin sekali menebang hutan supaya bisa dijadikan lahan bisnis mereka. Kan tadi sudah dijelaskan ya, bahwasanya ketika kita punya kepentingan yang berbeda-beda itu akan menciptakan konflik. Setuju? Setuju. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, di sini ada jenis konflik sosial. John Sukanto setidaknya membagi konflik sosial menjadi 5 bentuk. Yang pertama, konflik atau pertentangan pribadi. Itu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Nah, konflik individu dikarenakan perbedaan pandangan. Contohnya misalkan Ameng minjem duit ke Iran, kan? Nah, Ameng berpendapat bahwa duit yang dipinjam itu nggak perlu dikembalikan secara cepat. Sedangkan Iran pengen duitnya balik secara cepat karena Iran ada kepentingan atau keinginan lain. Akhirnya inilah yang menyebabkan konflik. Selanjutnya, konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang diakibatkan perbedaan ras, suku, agama, atau kelompok. Contohnya adalah konflik antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam di Amerika, dikarenakan orang berkulit hitam dipandang lebih rendah sehingga diperlakukan dengan semena-mena. Oke, yang ketiga adalah konflik atau pertentangan antara kelas sosial. Itu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial. Ayo anak-anak, kondusif ya. Kalau mau ngobrol nanti aja setelah pembelajaran selesai. Iya Pak. Oke, saya ulangi ya. Konflik pertentangan antara kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara kelas sosial. Contohnya seseorang yang ingin memiliki rumah yang luas. Nah, tapi di sini banyak uang gitu kan. Namun hal itu ditentang oleh orang-orang kita dikarenakan perluasan lahan rumahnya akan membutuhkan ruang yang besar atau lahan yang besar. Sedangkan warga sekitar rata-rata dari perumahan kurang mampu, sehingga mereka belum bisa buat beli rumah lagi di tempat lain. Yang keempat, konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politik seseorang atau kelompok. Contohnya sebuah partai beraliran komunis ingin memperluas suaranya ke suatu daerah yang mayoritas warganya tak agama, lalu terjadilah konflik dan penolakan di mana-mana. Ini kalian yang konflik ini ya, karena ini typo gitu. Yang kelima, konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan sebuah negara. Contohnya perang antara Palestina dan Israel yang berdampak pada kedaulatan negara tersebut di kancah internasional. Alhasil terjadilah konflik yang terbagi dua kelompok, yaitu kelompok yang memang mendukung Israel, kelompok yang mendukung Palestina. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Apakah sudah pada paham? Paham. Mantap. Ini murid sudah paham. Nah, selanjutnya adalah dampak positif dan negatif konflik sosial. Dampak positifnya adalah pertama menciptakan solidaritas antar individu dan kelompok yang lebih kuat. Nah, sebagai contoh misalkan ada sebuah supporter bola gitu dari suatu jurusan yang memang dia itu diajak ribut oleh supporter jurusan lain. Nah, berkat ada konflik tersebut, supporter jurusan itu yang memang diajak ribut itu jadi semakin solid, solidaritasnya jadi semakin kuat. Karena apa? Karena punya satu tujuan yang sama,
yaitu membalaskan dendamnya kepada orang tersebut. Oke. Yang kedua adalah mendorong perubahan yang lebih baik. Nah ini, konflik itu nggak hanya bersifat negatif ya, tapi konflik juga bisa bersifat positif kalau memang kita bisa menanggapinya dengan bijak dan pintar. Contohnya adalah itu tadi, misalkan kita balik ya ke kasus supporter bola itu ya, misalkan masing-masing pihak supporter bola mau gitu menjelaskan masalahnya dengan baik, dan menjelaskan sisi pikirannya dengan baik, maka tercipta untuk perubahan yang lebih baik. Apa? Itu tadi, supporter bola yang diajak ribut akan lebih sabar untuk kedepannya ketika menghadapi kasus yang sama, dan orang yang diajak ribut itu akan lebih hati-hati dalam bertindak ataupun berucap. Kalian paham? Paham, Pak. Baik. Terus yang kedua adalah dampak negatifnya, mendorong disintegrasi atau perpecahan. Yang kedua, konflik berkepanjangan. Yang ketiga, mengorbankan harta dan nyawa. Saya rasa yang ini sudah tidak usah dipanjangkan, tidak usah dijelaskan banyak lebar lagi ya. Apa yang kita semua sudah bisa lihat gitu, dan sudah tahu gitu. Oke, kita lanjut. Contoh konflik sosial di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tawuran antar pelajar. Di sini ada yang pernah ikut tawuran? Enggak. Saya, Pak. Oh, tali, jangan ulangi lagi ya. Nah, yang kedua adalah perundungan atau bullying. Di sini ada yang pernah dibully atau pernah bully? Pernah. Bagaimana rasanya? Gak enak kan? Iya. Sakit hati, oke. Semoga tidak terjadi lagi ya sama kalian sekarang. Terus yang ketiga, perdebatan antara atasan dengan bawahan dalam dunia kerja dikarenakan beda pandangan. Oke. Yang keempat, pertikaian antara supporter bola, itu tadi yang seperti saya jelaskan. Lalu yang kelima, baku hantam antar individu dikarenakan satu masalah. Ya, dikarenakan satu masalah, misalkan cinta, uang dan lain-lain. Biasanya kalau bermasalah cinta itu antara cowok dan cowok, rebutan cewek. Ya lanjut, penyebaran gosip atau itu yang tidak benar berdasarkan ketidaksukaan pribadi. Kan kalian pernah nemuin kan orang yang memang pikirannya itu nggak suka sama seseorang, terus dia nyebarin fitnah gitu, atau gosip yang tidak benar. Nah itu tidak benar. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada yang mau bertanya? Cukup, Pak. Cukup. Oke, di sini kita akan ada pembagian tugas dan diharapkan kalian bawa kertas tugas serta pulpen. Oke. Siap ya, silakan. Iya, Pak. Oke anak-anak, habis ini bakal ada tugas individu. Kalian berikan contoh dari konflik sosial yang terjadi di kehidupan kita, ya. Bapak beri kalian kertas folio, kalian tulis konflik sosial apa aja yang terjadi di kehidupan kita kalian. Oke. Siap ya anak-anak? Siap, Bapak. Oke, kertasnya. Ini Sali, ini Lucy, Makasih, Bapak. nih Nadira. Oke, Bapak berikan kalian waktu 5 menit untuk menulis konflik sosial yang terjadi di sekitar kalian. Bapak tunggu ya. Oke. Ini kita pernah nulis. Oke anak-anak, sudah ditulis? Sudah, Pak. Oke, Bapak minta dari Amel. Kira-kira apa sih konflik sosial yang terjadi di kehidupan sekitar kamu dan apa menurut kamu solusinya? Perselingkuhan, Pak. Apa itu solusinya? Solusinya jangan selingkuh. Solusinya jangan selingkuh. Oke. Bagus. Sali? Tawuran antar remaja, Pak. Oh, tawuran antar remaja. Ya, Menurut kamu apa solusinya? masukin barang militer, Pak, kayak di provinsi, kayak di Jawa Barat, ambil di Mulyani. Oke, bisa itu menjadi salah satu solusinya. Cindy? Saya konflik suku antar suku. Konflik antar suku. Apa menurut kamu solusinya? Menyadari toleransi antar suku berbudaya. Oke, bagus. Nadira? Konflik karena ada perbedaan agama, Pak. Jadi kita solusinya harus saling menghormati. Oke, bagus. Semuanya bagus ya. Terima kasih telah mengerjakan tugas.
Nanti Bapak akan berikan nilainya masing-masing. Mana yang paling bagus sekiranya menjelaskan atau mempresentasikan, terutama dari bagian solusi. Oke anak-anak, ayo kondusi lagi yuk. Sekarang kita mau pulang dari sesi penilaian. Dari Amel, perselingkuhan ya. Solusinya jangan selingkuh. Oke, ini bagus banget solusinya. Terus Sali, tawuran antar remaja. Solusinya masukin ke barak seperti apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Lumayan bagus. Terus Cindy, tadi Cindy suku ya? Iya Pak. Oke. Solusinya adalah meningkatkan toleransi antar suku. Benar kan? Benar. Oke, bagus. Mira, konflik antar agama kan? Iya. Solusinya adalah menyadari pentingnya toleransi antar umat beragama. Benar? Benar. Di sini Bapak akan menilai siapa yang bukan nggak ada yang jelek, nggak ada yang nggak bagus ya. Semuanya bagus kok dari Bapak. Cuma di sini Bapak akan mengumumkan dari yang paling bagus. Oke, tadi Bapak udah baca apa namanya tulisan kalian dan Bapak juga udah tanya solusinya apa. Menurut Bapak yang paling bagus dari segi presentasi dan juga solusinya adalah Sali dan Mira. Yeay, makasih Bapak. Oke, untuk Cindy dan Amel solusinya bagus, cuma mungkin dari segi penggunaan kalimatnya ditingkatkan lagi ya Baik Bapak. di lain waktu. Ya. Oke, terima kasih semuanya sudah mengikuti sesi pembelajaran kali ini. Karena kita sudah menyelesaikan sesi pembelajaran kali ini, maka Bapak minta dari Sali untuk memimpin doa kali ini. Oke, silakan Sali. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sali telah memimpin doa ya. Oke, terima kasih semuanya telah mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini dengan baik sampai selesai. Di sini Bapak izin membacakan kesimpulan ya. Jadi konflik sosial itu adalah sebuah fenomena sosial yang terjadi ketika masing-masing kelas atau komponen yang ada di kehidupan sosial itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan juga mempunyai cara yang berbeda-beda sehingga bisa terjadilah konflik. Konflik ini ada berbagai jenis dan faktor penyebabnya gitu. Tapi konflik yang paling umum terjadi di kehidupan kita adalah seperti tawuran antar pelajar, konflik antar ras, konflik antar kelompok politik dan konflik antar individu. Oke, gimana bisa dimengerti ya anak-anak? Bisa Pak. Oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Mohon maaf Bapak masih banyak salah atau kurangnya dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Bapak harap kalian bisa mengerti semua materi pembelajaran yang telah Bapak sampaikan dan Bapak harap kalian bisa sukses di bulan sana. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia, Cici. Kan tadi lu udah sama kali. Sama buka-buka buku dong.